Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfigo dengan NIM 1903960 dari kelas 4D PGSD dengan mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Agus Muharam MPD dan Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Apa sih karakteristik inovasi pendidikan itu? Karakteristik inovasi pendidikan dapat diartikan berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk-bentuk, watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Kalau inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan untuk memecahkan masalah pendidikan. Rogers mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi ada 5. Apa saja ya? Nah, yang pertama ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau pemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi tersebut. Yang kedua ada kompatibel. Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga, ada kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Dan ada yang keempat, yaitu trialabilitas. Trialabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dapat diamati. Dapat diamati ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati, hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Nah, barusan kita sudah membahas tentang karakteristik inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi inovasi pendidikan. Apa sih strategi inovasi pendidikan itu? Strategi inovasi pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strateginya. Nah, apa aja sih strateginya itu? Terdapat 4 macam strategi perubahan sosial, yaitu yang pertama ada strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Selanjutnya, strategi yang kedua, strategi pendidikan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, berarti akan mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada strategi yang ketiga, yaitu strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Dan
strategi yang terakhir yaitu strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan tersebut. Nah, sekarang sudah tahu ya apa itu karakteristik inovasi pendidikan, serta macam-macam karakteristiknya. Dan kita juga sudah mengetahui apa itu strategi inovasi pendidikan, serta dengan strategi-strateginya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.